Yang ketiga, yaitu masalah intajiatud dakwah, produktivitas dakwah. Sudah tentu berdakwah seringkali hasilnya itu bernilai substansial, tapi secara material tidak real kelihatan. Kadang-kadang kita bekerja, apa ya hasilnya? Sudah tentu ada ukuran-ukuran yang menandai keberhasilan dakwah itu. Tapi ukuran-ukuran itu memang cenderung normatif, tapi bisa dijadikan patokan. Yaitu pertama, intajiatud dakwah kita bima yurdillah, dengan apa-apa yang membuat Allah ridha. Dan keridhaan Allah yang diturunkan kepada dai itu membuat dia hatinya dikucuri oleh rahmat Allah, sehingga hatinya lembut, rahabatus sadar, santun, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Jadi ada refleksi dari hasil dakwah yang menghasilkan ridha Allah, yaitu kepada hati yang penuh dengan ghamarati rahmatillah, curahan rahmatillah, yang qulub layyinah mutasamihah, yang lembut, santun, toleran, dan seterusnya. Itu tandanya ada keberhasilan bima yurdillah. Begitu juga bima yanfa'ul Islam wal muslimin. Yang kedua, keberhasilan dakwah dengan yang memberikan manfaat kepada Islam dan muslimin. Ini responnya akan nampak lebih jelas, lebih real kelihatannya. Yaitu kalau kita melakukan perintah Allah dalam berdakwah dengan uslubul ihsan saja, salah satu uslubnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, sudah tentu wa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Kalau kita nuhsinu bin nas bima yanfa'uhum, mereka pun akan yuhsinu bid dakwah bima yanfa'ul jamaah. Otomatis saja begitu. Kalau kita selalu berbuat memproduk keihsanan bima yanfa'ul Islam wal muslimin, otomatis al muslimun yuhsinuna ilaina bima yanfa'ul dakwah wal jamaah. Itu otomatis. Coba kita hitung perjalanan dakwah kita sekian puluh tahun atau sekian belas tahun. Betapa kontribusi dari al-muslimun al-muhsinun li dakwah terasa. Di tahun pertengahan 80-an, liqaat ikhwan dan akhwat tidak diketemukan mobil, bahkan motor pun jarang. Sekarang tempat parkir pun sempit oleh mobil-mobil para duat. Itu adalah bima ahsanallahu ilaikum. Itulah ihsan Allah kepada antum semua. Setelah berusaha berbuat ihsan dalam dakwah, berbuat itqan dalam dakwah, sehingga orang-orang pun ikut yuhsinuna ila da'watina wa ila jama'atina. Dulu kita untuk menyelenggarakan pertemuan semacam ini berpikir beberapa kali untuk mengeluarkan uang sewa gedung dengan segala sarana prasarana karena ketidakmampuan kita. Tapi faqad ahsanallahu ilaina, Allah telah berihsan kepada kita. Oleh karena itu sekali lagi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kita tingkatkan keihsanan kita karena Allah telah terbukti meningkatkan keihsanannya kepada kita. Wa halil jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ikhwan dan akhwat fillah, sudah barang tentu terkait dengan intajiatud dakwah juga, selain bima yanfa'ul Islam wal muslimin atau bima yanfa'un nas ba'da bima yurdillah, dengan apa yang sudah membuat Allah ridha, kemudian apa yang bermanfaat bagi manusia.
kita pun harus berpikir juga, bima yunashitu dakwah, apa yang membuat aktivitas dakwah meningkat, gairah dakwah meningkat, gelora dakwah meningkat. Sudah barang tentu kegairahan dan gelora dakwah sesuatu yang fenomena bisa dirasakan, bisa dilihat. Jika betul-betul langkah-langkah dakwah kita memberikan manfaat kepada semua, sudah untuk kegairahan itu akan meningkat merata. Imma qudwatan, untuk merupakan keteladanan, diberikan oleh keteladanan, atau juga tasjian atau support yang diberikan. Ikhwan dan akhwat fillah, begitu juga bima yusabbitul jamaah. Manfaat itu dengan apa-apa yang mengokohkan kejamaahan kita. Apakah kontribusi kita, na'udzubillah, membuat longgarnya kehidupan berjamaah, membuat goyangnya kehidupan berjamaah, na'udzubillah min dzalik, atau kontribusi kita justru mengokohkan jamaah, dan semuanya bisa dirasakan secara langsung dalam kehidupan struktural kita dan operasional kita dalam berdakwah. Insyaallah, ikhwan dan akhwat fillah, jika kita berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan dari soliditas jamaah, hayawatul harakah, dan intajiatul dakwah yang saya sebutkan tadi, tantangan-tantangan yang kita hadapi, pekerjaan berat yang akan kita pikul, tanggung jawab yang luar biasa berat yang kita hadapi, insyaallah dengan dipikul secara amal jama'i, semuanya akan terasa ringan dan terselesaikan binasrin minallah, insyaallah. Allahu yansurukum wa yusabbit aqdamakum, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja kalimat dari saya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.